Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi kali ini kita angkat tema vaksin COVID-19 dapat menyebabkan miokarditis. Beberapa tahun lalu, dikarenakan pandemi COVID-19, hampir semua negara berlomba untuk memvaksinasi rakyatnya agar bisa menghindar dari virus COVID-19 termasuk di Indonesia. Bahkan program berjilid-jilid vaksin sudah disiapkan dan diprogramkan. Beruntung pandemi sudah mereda sehingga kebijakan vaksin booster untuk masyarakat sepertinya saat ini terhenti sejenak. Di Indonesia jarang yang mengungkap tentang bahaya vaksin, walau pada kenyataannya banyak dampak negatif yang terjadi. Banyak korban berjatuhan dikarenakan vaksin COVID-19. Namun sepertinya pemberitaannya tidak heboh karena dianggap biasa saja atau tidak terlalu perlu untuk diberitakan. Satu channel yang cukup kritis menyuarakan mengenai vaksin ini di Indonesia adalah Babe Aldo. Di channel Babe Aldo Suara Kebenaran, jika para sahabat Suara Patriot hendak melihatnya, ada di deskripsi link ini. Namun jangan heran jika banyak video di dalamnya banyak yang hilang. Bagi kita yang awam, apa sih miokarditis itu? Miokarditis adalah penyakit yang biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Kasus yang dapat melemahkan jantung sehingga menyebabkan gagal jantung, detak jantung abnormal, dan kematian mendadak. Gejalanya berupa nyeri dada, detak jantung tidak normal, dan sesak nafas. Yang menarik adalah berita dari China pada tanggal 10 Maret, seperti yang dilaporkan oleh Economic Observer. Wang Daowen, Direktur Kehormatan Departemen Penyakit Dalam di Rumah Sakit Tongji dan Wakil Kongres Rakyat Nasional, membuat pernyataan yang mengungkapkan potensi resiko yang terkait dengan vaksin COVID-19. Dia menyatakan bahwa vaksin tersebut bisa berpotensi menyebabkan miokarditis, termasuk tipe parah yang dikenal sebagai fulminant miokarditis, dan menunjukkan bahwa beberapa kasus yang terakhir telah dilaporkan setelah vaksinasi. Dia menjelaskan vaksin itu sendiri adalah antigen, dan apakah itu vaksin protein, vaksin yang tidak aktif, atau vaksin mRNA, ada kemungkinan menyebabkan miokarditis fulminant. Lebih lanjut, dia mencatat bahwa varian baru COVID baru memiliki potensi untuk menyebabkan miokarditis fulminant, dan secara khusus menyoroti bahwa strain Omicron adalah lebih cenderung menyerang jantung yang mengakibatkan proporsi yang lebih tinggi dari kasus dengan jenis miokarditis yang parah ini. Selama sidang 2 tahunan, Wang mengusulkan pembentukan pusat pelatihan untuk diagnosis dan pengobatan miokarditis fulminant melalui Komisi Kesehatan Nasional China. Wang Daowen menekankan urgensi masalah ini dengan menyatakan bahwa miokarditis fulminant memiliki onset yang sangat cepat, tetapi pada awalnya terasa seperti pilek dengan kekurangan energi. Kondisinya berkembang sangat cepat dengan kegagalan sirkulasi, syok hipotensi, dan bahkan kematian mendadak yang dapat menyebabkan kematian dalam beberapa hari. Dia menambahkan tingkat kematian dini dari penyakit ini sangat tinggi. Angka kematian yang diketahui sudah lebih dari 50%, dan lebih banyak lagi kasus yang tidak berhasil diobati dan dilaporkan, sehingga angka kematian yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari 50%. Miokarditis fulminant, seperti yang dilaporkan oleh pengamat ekonomi, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dan faktor lain yang menyerang jantung, dengan anak-anak dan dewasa muda menjadi kelompok yang paling terkena dampaknya. Pengakuan perwakilan Wang Daowen telah memicu spekulasi di kalangan netizen China bahwa perintah itu adalah hasil dari kesulitan dalam menyembunyikan bencana vaksin dan tingginya angka kematian miokarditis di antara kaum muda. Mengapa Partai Komunis China, PKC yang jahat, mengizinkan suara-suara seperti itu didengar publik? Selain fakta bahwa bahaya vaksin itu terlalu luas untuk disembunyikan, mungkin ada motivasi lain yang lebih mendalam. Bagaimana dengan di Indonesia yang sempat menerima vaksin dari China? Apakah juga mengalaminya? Saya kira pasti banyak saksi hidup, khususnya di pekerja kesehatan dan tingkatan administrasi pemerintahan, melihat kasus-kasus yang mengejutkan KIPI di lapangan. KIPI adalah singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Namun apakah itu terekam dan terdata dengan baik atau tidak?
Kita percayakan pada pemerintah, semoga nanti ada sebuah laporan lengkap yang mengungkap efektivitas vaksin yang sebenarnya. Pandangan saya, kesehatan itu adalah masalah privat, masalah individu seseorang. Karena tubuh setiap orang berbeda, maka tidak bisa diperlakukan sama. Jika terjadi pemaksaan terhadap kesehatan tubuh seseorang oleh aturan yang dalam hal ini adalah pemerintah, berarti sudah terjadi perampasan tubuh dari orang tersebut. Maaf, itu adalah perbuatan yang tidak manusiawi. Harapannya ke depan, pemerintah dan juga orang-orang yang terpanggil di bidang kesehatan berani bersuara untuk membela hak kesehatan seseorang, yang kesehatan tubuh seseorang tidak bisa disamaratakan. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.